Saya kalau cuci AC selalu teknisi AC-nya minta cek tegangan listrik dan tekanan freon. Alhasil ada freon yang ngecos, keluar saat ngecek tekanan freonnya. Apakah ini modus dari teknisi AC? Apakah perlu ngecek tekanan freon sedangkan AC masih dingin? AC masih baru. Iya, betul sekali. Bisa jadi ini bagian dari trik curang oknum teknisi AC. Kenapa? Karena seorang teknisi itu ya, sebenarnya dia tanpa alat sekalipun, dia bisa tahu freon di AC itu bermasalah atau tidak. Caranya gimana? Caranya gini. Oke, yang pertama mengenai teknisi ngukur tegangan listrik. Teknisi untuk tahu tegangan listrik ini memang perlu guys ya. Karena tegangan listrik ini memegang peranan penting juga untuk awet enggaknya seluruh elektronik yang ada di rumah teman-teman termasuk AC ya. Nah, standar tegangan listrik rumah tangga di Indonesia itu 220 volt. Itu normalnya. Kalau misalkan tegangan listrik di rumah teman-teman drop 140, 150, nah itu bisa sebabkan AC teman-teman nggak dingin bahkan rusak. Bukan cuma AC ya, elektronik lain juga sama. TV, mesin air, kulkas. Atau tegangan listriknya melonjak tinggi di atas 240, misalkan 250, 260. Nah, itu juga bisa sebabkan seluruh elektronik yang ada di rumah teman-teman itu rusak atau nggak dingin AC-nya. Nah, untuk tahu tegangan listrik ini perlu diukur. Teman-teman bisa gunakan alat yang namanya tang ampere ini. Yang pertama ya, untuk tahu tegangan listrik di rumah teman-teman itu normal atau enggak. Tang ampere atau klemeter digital nih. Cara ukurnya kayak gini nih. Nah, ini kalau teman-teman mau tahu tegangan listrik lewat tang ampere ya, atau klemeter digital, selektornya ini di V ya. Lalu ujung kedua kabelnya masukin ke lubang colokan yang ada listriknya. Lubang colokan mana aja, bolak-balik nggak masalah. Nih. Nah, langsung keluar tuh ya nilainya. Tuh, 220 volt. Ini normal ya tegangan listriknya. Kalau misalnya dia di bawah tuh 140, 150, nah itu drop parah. Kalau dia masih 180, 190 itu masih bisa lah ya. Untuk tahu tegangan listrik juga teman-teman bisa lewat test pen digital dari Habotes ini. Hidupin, lalu di sini ada voltage nih. Tulisan voltage, pencet, terus masukin ke salah satu lubangnya ini nih. Nih. Nah, langsung kelihatan tuh nilainya ya. Nilai tegangannya 224 volt. Itu masih normal, guys. Nah, ini cara yang ketiga kalau teman-teman mau tahu tegangan listrik di rumah teman-teman. Kalau teman-teman pakai meteran yang digital kayak gini, pencet 41, oke. Nah, langsung keluar ya nilai tegangannya, itu normal. Nah, sekarang solusi bagi teman-teman yang tegangan listrik di rumahnya tidak stabil atau sering drop sepaneng ya. Nah, solusinya teman-teman bisa hubungi PLN. Karena itu urusan mereka ya. Nanti PLN datang ya. Teman-teman telepon nih, 123. 123, oke, telepon. Halo PLN, tegangan listrik di rumah saya drop sepaneng atau tidak stabil. Ngomong kayak gitu aja guys. Nanti PLN catat tuh alamat teman-teman di area mana, nanti didatangi oleh PLN. Nanti PLN cek tuh, dicek ya. Penyebab tidak stabilnya ini dari mana? Kalau misalkan dari meteran ke tiang, itu tanggung jawab PLN. Tapi kalau penyebabnya dari meteran ke dalam, instalasi listrik rumah teman-teman, itu tanggung jawab teman-teman. Biasanya mungkin ada biaya ya untuk perbaikannya. Nah, ini solusi yang kedua, kalau tegangan listrik di rumah teman-teman tidak stabil ya, teman-teman bisa pakai stabilizer listrik. Contoh kayak saya ini ya, saya pakai daya listrik 1300, pakai stabilizer 1500 PA dari Samoto. Nah, ini guys, jadi dia menstabilkan tugasnya ya, fungsi alat ini menstabilkan tegangan listrik. Jadi saya pasang itu setelah kabel yang keluar dari meteran. Nah, suatu saat tegangan listrik dari PLN tidak stabil, masuk ke alat ini distabilkan. Jadi pada saat listrik masuk ke dalam instalasi rumah itu udah stabil semua guys. Jadi bisa mengcover seluruh elektronik yang ada di rumah teman-teman ya. Nah, itu tadi cara untuk tahu tegangan listrik dan solusinya. Kalau misalkan tegangan listrik di rumah teman-teman tidak stabil. Sekarang cara tahu freon di AC teman-teman bermasalah atau enggak. Caranya gini. Yang pertama, teman-teman ambil remote AC teman-teman, hidupin AC-nya. Oke, langkah pertama teman-teman hidupin AC-nya, pastikan mode di cool ya. Mode cool, angka temperatur di antara ya 24 atau 23. Ini 22 ya, kita buat 22, 23 aja deh. 23 tuh. Fan bebas sih sebenarnya. Kita pullin aja di sini ya, fan speed. Air swing juga bebas, kita air swing open aja manual. Nah, ke atas ya. Yang penting modenya di cool, guys. Nah, setelah AC-nya dihidupin, teman-teman ke belakang nih. Ke outdoor unit ya, ke belakang. Nggak perlu pakai alat ini guys. Kalau teman-teman pakai alat ini atau ada teknisi yang ngecek freon AC teman-teman pakai alat ini,
nanti itu akan ada freon yang terlepas, apalagi tidak pakai charging pump ya. Nah, seperti komentar yang abang tadi, ada suara ngecos. Ngecos itu freon atau refrigeran yang keluar dari ventil ini. Bayangin, sekali ngecos misalkan berapa gram, kalau udah 3 kali cek freon AC teman-teman, berapa banyak yang keluar, yang terbuang. Nah, teknisi kalaupun dia ngecek tekanan freon AC teman-teman pakai alat ini dan pakai alat charging pump, ini memang pakai alat charging pump ini, alat tambahan ini, freon AC teman-teman kan nggak ada yang terlepas pada saat memasang dan melepas manifold gate pakai alat charging pump ini atau adaptor nempel ini. Tapi di tangan yang salah, alat ini bisa disalahgunakan guys, karena pakai alat ini tekanan freon AC teman-teman bisa diatur, mau berapa aja bisa diatur, mau dibikin 100, mau dibikin 50, mau dibikin berapa aja bisa diatur guys ya, pakai alat ini. Nah, jadi perlu hati-hati juga guys. Itu bisa jadi bagian dari trik curang guys, emang trik curang ya. Nanti freon AC teman-teman semakin sering dicek-cek freonnya, beneran berkurang freonnya. Kalau alasan teknisi untuk data laporan ke atasannya, bullshit lah guys. Karena bagi seorang teknisi, itu bisa tahu freon AC teman-teman itu tanpa alat sekalipun. Cuma hidupin AC-nya. Dan ini bagi teknisi, pengguna AC juga bisa tahu. Nih, caranya gini. Setelah AC dihidupin, terus teman-teman lihat ke area sini nih. Ini ada pipa gede, pipa kecil. Gitu ya. Lihat yang pipa kecil nih. Kalau kompresornya udah hidup, terus AC sudah nyala kira-kira 15 menit, kompresornya udah nyala kira-kira 15 menit, lihat pipa kecilnya nih. Kalau dia basah kayak gini nih guys, basah berkeringat ya, itu artinya freon AC teman-teman normal, tidak ada masalah. Nah, kecuali kalau pipa kecilnya ini dia ngeblok es, bersalju, itu indikasi tekanan freon kurang, memang ya, artinya memang freonnya bermasalah, ada kebocoran freon. Langkah penanganannya jangan langsung isi freon, tapi cari dan perbaiki dulu titik bocor freonnya. Dan ingat, freon di AC ini selama tidak ada kebocoran, maka selamanya tidak perlu diisi guys. Selamanya dia tidak akan berkurang, apalagi habis ya. Tuh, tanpa alas sekalipun ya, lihat nih. Ini mulai basah ya. Nanti kedua pipa ini basah guys. Diawali oleh pipa kecil dulu yang basah berkeringat ya. Lalu disusul pipa gede, basah berkeringat. Itu kondisi normal. Untuk teman-teman yang nanya, Bang, outdoor AC saya netes air berkeringat, itu normal nggak? Ini normal banget. Semakin basah area sini, semakin normal ya. Selama itu air di area outdoor ini, entah di bawah outdoor, entah area sini netes, itu normal guys, jangan khawatir ya. Nah, kalau misalkan pipa kecilnya ini basah, berkeringat kayak gini, tapi AC-nya nggak dingin bang, ya bisa jadi karena kapasitas AC dan ruangan nggak cocok ya, naikin kapasitas AC-nya. Bisa juga karena AC-nya kotor. Bisa juga karena AC pernah diisi dengan jenis freon yang berbeda atau kualitas freonnya kurang bagus. Nah, cara yang kedua, teman-teman bisa raba EPAP AC teman-teman. Caranya buka cover depan ini, tapi ambil test pan sebelumnya ya, teman-teman test panin dulu EPAP-nya ini. Kalau tidak ada arus bocor, itu teman-teman pegang. Tapi kalau ada arus bocor, jangan langsung pegang. Cari dan perbaiki dulu penyebab arus bocornya di mana. Nah, buka filternya, teman-teman rabah nih. Tuh. Tapi setelah AC nyala, kira-kira setengah jam atau 20 menitan ya, baru rabah nih. Karena kalau AC baru nyala, dia nggak langsung dingin ini. Jadi, tunggu kira-kira 20 menitan, kompresor nyala, baru teman-teman pegang nih. Kalau EPAP-nya dingin rata, artinya tidak ada masalah dengan freon atau refrigeran AC teman-teman. Nah, cara yang ketiga untuk tahu freon AC teman-teman bermasalah atau enggak, ambil test pan yang pertama. Hidupin test pan-nya, cek area sini, ada arus bocor atau enggak. Kalau ada arus bocor, teman-teman cari penyebab bocornya di mana ya. Bisa karena kabel ini ada sambungan, bisa karena kapasitor rusak, bisa karena kompresor short body, bisa karena komponen lainnya yang bermasalah. Kalau misalkan tidak ada arus bocor, pas dicek nih kayak gini nggak ada arus bocor, lanjut buka ini guys. Buka. Kalau nggak ada arus bocor artinya aman ya, teman-teman buka. Nah, teman-teman bisa ukur ampernya guys. Ukur ampere kompresor AC ini. Cara ukur ampernya selektor di A ya, ampere. Nah, lalu cantelin di kabel pasa atau kabel yang ada listriknya. Nah, 1,6. Lalu lihat ampere yang di sini. Arus 1,8. Kalau misalkan ampere yang di sini sama dengan yang di sini, itu artinya tidak ada masalah dengan freon AC teman-teman. Atau mendekatilah. Misalnya ini 1,6 nih. Ini kan 1,6. Di sini 1,8. Artinya mendekati. Itu nggak ada masalah dengan freon AC teman-teman. Karena kalau misalkan AC-nya udah kotor, AC-nya udah nyala lama, ampere ini juga akan naik guys. Akan naik ya. Nah gitu. Lewat ampere juga bisa tahu freon AC teman-teman bermasalah atau enggak. Ini normal, tidak ada masalah dengan freon AC teman-teman. Makanya kalau ada teknisi yang setiap cuci AC teman-teman selalu cek
tekanan freonnya pakai alat ini, itu bisa jadi bagian dari trik curang, guys. Kenapa? Karena ya, sebagian ada freon yang terbuang, terlepas ya, apalagi tidak pakai alat charging pump atau adaptor nipple. Nah, mungkin tidak kena hari itu untuk isi freon, tapi setiap cuci isi freon 3 kali atau 2 kali, dicek-cek freon beneran berkurang, suatu saat teman-teman akan kena isi freon, guys. Berkurang ya, karena setiap cek ini freonnya ada yang terlepas terbuang. Nah, itu tadi cara tahu tegangan listrik di rumah teman-teman dan cara tahu freon di AC teman-teman bermasalah atau enggak ya. Itu bagi teman-teman pengguna AC, bisa tahu tanpa alat sekalipun bisa tahu, guys. Jadi kalau teknisi setiap cuci AC teman-teman pakai alat dicek freonnya, pasang alat cos ngecos. Nah, itu bagian dari trik curang, guys ya. Makanya untuk teman-teman pengguna AC, cara paling aman kalau teman-teman masih mau pakai teknisi ya untuk cuci AC atau perawatan AC-nya, pahami seluk-beluk AC, cara kerja AC, minimal tahu secara teori. Lalu dampingi pada saat teknisi cuci AC atau pegang AC teman-teman. Tapi harus orang laki, jangan orang perempuan ya. Dampingi terutama di area outdoor unit, guys. Karena 70% kecurangan AC ada di area outdoor unit ya. Cara yang kedua, kalau AC teman-teman mau aman, mau awet, belajarlah cuci AC sendiri, guys. Karena perawatan AC itu pada dasarnya cukup dicuci rutin aja 3 bulan sekali. Tutor cuci AC sudah ada di channel ini. Ikutin aja step by step. Aman dan pasti bisa. Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk teman-teman pengguna AC di seluruh Indonesia.